Shalom kasih Kristus. Hari ini mungkin banyak hal yang saudara ingin menceritakan pengalaman tentang kemenangan berjalan bersama Tuhan. Saat mengetahui ujian merupakan proses untuk memurnikan iman dan membawa pada tingkat yang lebih tinggi sehingga menjadi manusia yang utuh. Jadi mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Apa yang firman Tuhan sampaikan dapat menguatkan iman kita. Kita berdoa. Bapa, tak habis-habisnya kami naikkan syukur kepadamu, karena hari ini kami kembali menerima kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menjadi satu kekuatan dalam iman percaya kami. Bahkan Tuhan terus urapi kami semua, agar kami terus semakin dibawa untuk memahami kebenaran ini. Sehingga hati kami tidak menjadi tawar, melainkan terus semakin bertumbuh, bahkan berakar kuat dalam kebenaran-Mu. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pernahkah saudara berjalan kaki untuk melihat pemandangan yang indah, tetapi jalan yang kita lalui beberapa kali jalannya naik dan naik, sehingga tubuh terasa lemas dan napas pun mulai tersengal-sengal. Kondisi seperti ini rasanya enggan untuk melanjutkan perjalanan sampai puncak. Tetapi dalam hati timbul harapan sesampainya di puncak akan terlihat pemandangan yang begitu indah. Dari munculnya harapan dalam hati, semangat untuk tetap berjalan muncul kembali walau sedikit memaksakan diri untuk mencapai puncak sebagaimana awal dari perjalanan. Gambaran ini mungkin memiliki kemiripan dengan kehidupan yang kita lalui, di mana kita menelusuri kehidupan yang harus kita lalui dengan banyaknya bukit untuk kita jalani. Mulai dari masalah keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, usaha, dan bukit-bukit persoalan lainnya. Memang dalam menjalani kehidupan yang kita alami seperti bukit-bukit yang tinggi dan terjal, apalagi sasaran yang dituju belum juga tercapai. Masa-masa sulit seperti ini tidak mungkin kita hindari, tetapi harus kita hadapi dan lalui. Kondisi seperti ini mudah sekali muncul perasaan-perasaan tawar hati. Terkadang mudah untuk menyalahkan orang-orang sekitar. Tawar hati adalah sikap perasaan yang dapat menyebabkan kekuatan diri menjadi hilang. Bahkan hidup yang kita jalani pun serasa tak berdaya. Kasih Kristus, musuh berat kita terkadang bukanlah masalah yang harus kita hadapi, tetapi musuh berat kita adalah diri sendiri yang penuh kekhawatiran dan ketakutan menghadapi masalah. Kehidupan yang kita jalani bukan berarti kehidupan yang bebas tanpa masalah. Ingat, masalah dalam hidup itu tidak akan pernah habis. Bila kita menyadari bahwa permasalahan itu senantiasa ada, sesungguhnya kita harus senantiasa menyiapkan diri. Maka sikap demikian Tuhan akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kita. Untuk kita dapat menaiki bukit permasalahan yang terlihat terjal, kita harus menjalaninya dengan iman. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, tetapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, dan mentaati perintah-perintahnya. Berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tercatat dalam 2 Korintus 2 ayat 18. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehubungan dengan tawar hati, saya ingin menceritakan kisah zaman dahulu kala di suatu negeri bernama Skotlandia. Terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England atau Inggris. Namun, pada setiap pertempurannya tersebut, pasukannya selalu kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni.
dan memutuskan untuk bersembunyi serta istirahat di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Suatu saat James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya, dan di sana ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan saat itu. Namun laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya hingga pada pencobaan ketujuh laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba tersebut dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya James berdiri dan menghela napas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan susah payah, James dan para pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Semangat juang dan pantang menyerah memang perlu, terlebih di masa kesukaran. Yosua sepeninggalan Musa mesti memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memberinya semangat supaya tidak kecut dan tawar hati. Tercatat dalam Yosua 1 ayat 9. Sebab tawar hati hanya membuat kekuatan berkurang. Seperti nasihat penulis Amsal, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tercatat dalam Amsal 24 ayat 16. Salah satu penyebab orang yang tawar hati adalah kegagalan berulang kali. Namun banyak tokoh besar dunia punya sederet pengalaman gagal sebelum meraih puncak keberhasilan. Sebut saja Kolonel Sanders, Thomas Alva Edison, Walt Disney, dan Albert Einstein. Yang pasti keberhasilan mereka tak akan terpatri di sejarah jika pada kegagalan terakhir mereka tidak mau bangun lagi. Apakah kegagalan sedang menimpa kita? Jangan tawar hati atau menyerah. Bangkit dan berjuang lagi. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau membangkitkan iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, jangan biarkan kami menjadi tawar hati. Tapi kami tetap semangat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu memberikan jalan keluar, bahkan memberikan satu kemenangan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, entah itu persoalan keluarga, keuangan, masalah masa depan, usaha, pekerjaan, apapun Tuhan, kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk berdiri kembali dan kami menghadapinya ketika kami berjuang dan menerima kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.